Hari ini kita jadwalnya supervisi, nggih. Nah, nanti sebelum supervisi saya ingin bertanya sedikit. Untuk hari ini nanti mupelnya apa, Bu? Mata pelajarannya IPA dan Bahasa Indonesia. IPA dan Bahasa Indonesia. Jadi tematik ya. Masih kurikulum 13 gitu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya mungkin bisa disampaikan, Mbak. Sesuai dengan RPP yang saya buat, tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah siswa berdiskusi, siswa dapat menyebutkan serta mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan pengamatan serta diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Baik, jadi ada dua untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya Bu Berkah, itu berdasarkan apa? Ukuran keberhasilan pembelajaran yang saya laksanakan apabila kegiatan pembelajaran tersebut terlaksana sesuai dengan langkah-langkah yang telah saya rencanakan sebelumnya. Sesuai dengan RPP, Baik, kemudian untuk ini yang selanjutnya, untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu meliputi apa saja? Area pengembangannya meliputi yang pertama, saya ingin memfasilitasi semua kebutuhan peserta didik karena kebutuhan mereka kan berbeda-beda. Dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian saya ingin peserta didik saya itu memahami air yang berkualitas itu seperti apa dan tahu bagaimana caranya menjaga kualitas air tersebut. Kemudian yang ketiga, saya juga ingin melatih siswa agar bisa lebih fokus dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Begitu. Baik, berarti arah pengembangannya sesuai dengan tujuan ya. Kemudian ditambah dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Baik, kemudian untuk strategi yang dipersiapkan Bu untuk mencapai tujuan itu tadi apa? Strateginya saya menggunakan discovery learning. Jadi peserta didik tersebut saya bimbing untuk menemukan konsep secara mandiri dan melalui diskusi dengan kelompoknya. Strategi ini saya kombinasikan dengan ceramah, kemudian tanya jawab, kemudian diskusi bersama serta penugasan kepada peserta didik. Jadi strateginya kemudian tetap dikombinasikan dengan ceramah, tanya jawab serta diskusi. Nah, kemudian untuk menunjang kegiatan pembelajaran itu medianya digunakan apa? Saya menggunakan media gambar untuk menunjang kegiatan tersebut, tentunya sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Ya, berarti berhubungan dengan kualitas air ya? Baik, untuk yang terakhir Bu, apakah kita nanti perlu untuk melaksanakan refleksi setelah kegiatan pembelajaran? Saya kira sangat perlu sekali karena dengan adanya refleksi tersebut bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran berikutnya. Jadi tahu letak kekurangan saya dalam mengajar di mana sehingga bisa diperbaiki untuk mewujudkan pembelajaran selanjutnya yang lebih baik lagi. Baik, ini Berkah. Nanti untuk kegiatan refleksi ini akan kita laksanakan nanti bersamaan dengan pendampingan individu. Jadi nanti kita laksanakan bersama dengan Ibu Pepi. Baik, sekarang mari kita ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama. Silahkan untuk Ahmad dipimpin berdoa dulu. Tempat duduk siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, apa? Indonesia Raya. Sebelum kita menyanyikan, silakan kalian berdiri terlebih dahulu supaya bisa menyanyikan dengan semangat. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Oke, silakan posisinya, posisi siap, kursinya dirapikan, duduknya dirapikan terlebih dahulu. Kemudian bukunya silakan disiapkan. Kita buka halaman 97. Kalian amati gambar yang ada dalam buku tersebut. Kira-kira kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut?
kegiatan menanam pohon. Kemudian, di mana kira-kira kegiatan menanam pohon tersebut dilakukan? Biasa dilakukan di mana? Di hutan. Bisa di lahan, bisa di hutan, kemudian bisa di mana lagi? Bisa di lingkungan. Di lingkungan sekitar, atau di mana? Di hutan. Oke, jadi kegiatan tersebut bisa dilakukan di hutan, kemudian di lingkungan sekitar kita, entah di rumah ataupun di sekolah, di belakang rumah atau di depan dan seterusnya. Kemudian dari kegiatan tersebut, apa tujuannya? Kegiatan menanam pohon itu tujuannya untuk apa? Agar tidak banjir, Tanah tidak longsor. untuk menghiasi lingkungan, agar tanah tidak longsor. Apalagi untuk persediaan air tanah. Tujuannya untuk apa kira-kira? Tadi teman-teman kamu sudah menyebutkan tujuan dari kegiatan menanam pohon adalah agar tidak longsor, agar tidak banjir, agar lingkungannya asri. Kemudian manfaatnya apa? Kalau kita sudah menanam pohon, kalau itu tadi yang disebutkan lebih ke manfaatnya ya, seperti mencegah banjir, mencegah tanah longsor, itu lebih ke manfaatnya. Kalau tujuannya kira-kira apa? Coba kalian pikirkan dulu. Sambil mengamati gambar, tolong dipikirkan kira-kira tujuan kegiatan menanam pohon yang paling utama itu untuk apa? Agar hutan tidak gundul. Betul. Agar hutan tidak gundul. Atau untuk apa? Penghijauan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kualitas air bersih. Kita semua butuh air bersih, nggih? Butuh. Kita akan mempelajari itu sebagai apa? Sebagai bekal kita nanti kalau terhadap lingkungan harus bagaimana. Nah, kita harus tahu ilmunya dulu. Kita harus belajar dulu. Oke, siap belajar hari ini? Siap. Oke. Sebelumnya supaya tidak bosan, supaya kita lebih semangat lagi, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke? Nanti silahkan dilakukan dengan semangat, dengan riang, dengan gembira. Selamat pagi. Selamat siang. Oke, nampaknya sudah semangat semuanya ya. Kemudian coba kalian relax dulu, santai. Posisikan tubuh kalian relax, alat tulisnya diletakkan dulu. Masing-masing pegang ya. Coba relax saja. Duduk seenak posisi kalian. Silakan relax. Kemudian pejamkan mata kalian. Coba di situ ada seorang anak yang sedang berbicara. Silakan dibaca. Itu pengantar kita sebelum masuk ke materi lebih jauh. Kira-kira setelah kalian mengamati gambar ini, apa pendapat yang bisa kamu berikan? Di situ ada gambar 1 sampai dengan 6. Sudah diamati? Silahkan diamati dulu dengan teliti. Gambar yang pertama, coba jelaskan. Orang yang sedang minum, berarti di situ apa manfaat air bersih itu? Yang pertama bisa digunakan manusia untuk apa? Untuk minum. Dapat kita simpulkan bahwa apa? Air itu kan penting, keberadaannya sangat penting untuk siapa? Makhluk hidup. Makhluk hidupnya siapa? Bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Untuk kegiatan selanjutnya, silahkan anak-anak dibentuk menjadi 3 kelompok. Silahkan mencari kelompoknya masing-masing. Ini lembar kerjanya, nanti saya jelaskan.
dan 99 itu sesuai dengan lembar kerja kelompoknya masing-masing. Yang pertama tentang syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum. Coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian silahkan dituliskan di lembar kerja yang sudah saya berikan tadi. Kemudian selanjutnya setelah kalian mendiskusikan tentang kualitas air yang baik, kualitas air yang bisa digunakan untuk mencuci, untuk menyiram tanaman, untuk apalagi tadi, untuk minum, sudah tahu ya di situ? Sudah didiskusikan dengan teman-temannya? Kira-kira air yang untuk mencuci bagaimana, untuk minum bagaimana? Sudah ditulis semua ya? Sudah disepakati bersama. Sekarang untuk bahan diskusi berikutnya ada di kolom bawahnya ini. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi air? Jadi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air? Jadi semaraknya air itu bisa tetap bersih, itu faktornya apa gitu? Dari bacaan tersebut ada beberapa informasi penting. Tentunya kalian sudah menemukan informasi penting dalam bacaan ya. Setiap kelompok sudah menemukan informasi penting. Nanti informasi pentingnya silakan disepakati bersama dengan kelompoknya. Kira-kira dari bacaan tersebut apa saja yang perlu kita tulis sebagai informasi penting. Kemudian berikutnya silakan kalian tuangkan informasi penting yang kalian dapatkan, boleh berupa peta konsep dalam bentuk peta konsep ya, boleh dituliskan dalam bentuk tabel ataupun bisa dituliskan dalam bentuk gambar. Bisa dipahami? Jadi bebas, tidak dibatasi. Kalian boleh berkreasi sesuai dengan ketertarikan kalian. Bu, saya pengen menggambar untuk informasi yang saya peroleh, silahkan. Bisa dipahami ya? Nah, saya kasih kertas untuk masing-masing kelompok. Kemudian yang berikutnya dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dipahami ya? Kita mulai dari kelompok 1, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
tidak membuang sampah dan limbah ke sungai, kemudian melakukan kegiatan reboisasi. Kemudian berikutnya silakan dipresentasikan berkaitan informasi penting yang kalian peroleh. Demikian ya anak-anak serangkaian kegiatan belajar kita hari ini. Kira-kira apa yang kalian rasakan selama pembelajaran? Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran? Silakan anak-anak menuliskan refleksi dari kegiatan kita hari ini di kolom yang sudah guru sediakan. Ungkapkan perasaan kalian. Perasaanmu bagaimana, kegiatan yang kamu senangi selama pembelajaran bagaimana, kemudian yang tidak kalian senangi apa, kemudian harapannya untuk pembelajaran yang akan datang seperti apa supaya lebih menarik dan seterusnya. Silakan ditulis dulu untuk kegiatan refleksi diri kita. Oke, coba silakan hasil refleksinya dibacakan. Dita, silakan berdiri. Dibacakan refleksi kamu hari ini. Silakan berdiri. Yang keras ya. Perasaanmu hari ini sangat senang. Kegiatan yang saya senangi hari ini belajar dengan teman-teman. Kegiatan yang tidak saya senangi hari ini tidak ada harapan untuk pembelajaran yang akan datang. Oke, itu kita sudah menyampaikan beberapa refleksi dalam pembelajaran hari ini. Kemudian berikutnya dari pembelajaran yang kita sampaikan tadi bisa kita simpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Kita tadi sudah belajar apa saja? Berkaitan dengan air. Apanya air? Kebersihan air. Jadi kita sudah belajar tentang syarat-syarat air bersih yang meliputi satu syarat secara fisik. Jadi itu apa saja? Persyaratan secara fisik apa? Tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Kemudian juga persyaratan secara yang kedua kimiawi. Apa saja? Tidak mengandung bahan kimiawi dan zat yang beracun, tidak mengandung zat kimia yang berlebihan dan cukup yodium. Kemudian yang ketiga adalah syarat secara mikrobiologi. Apa itu syaratnya? Tidak mengandung kuman penyakit. Nah, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kualitas air bersih? Tadi sudah kalian diskusikan. Yang pertama apa? Bisa melakukan kegiatan reboisasi dengan cara apa lagi? Tidak dengan cara menanam pohon. Kemudian tidak membuang ke sungai. Tidak boleh membuang limbah ke sungai. Kemudian apa lagi? Menggunakan air secara efisien atau menghemat air bersih supaya ketersediaannya, kualitasnya tetap selalu terjaga. Kemudian anak-anak, dari pembelajaran hari ini apakah masih ada yang belum dipahami? Yang belum paham boleh bertanya dulu. Apakah sudah paham semua atau belum? Sudah. Kira-kira kendala yang kalian hadapi hari ini apa? Ada tidak kendala yang kalian hadapi ketika kalian belajar tentang materi hari ini? Alhamdulillah, berarti semuanya sudah bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik ya. Untuk minggu depan nanti kita akan melanjutkan pembahasannya karena tadi kita sudah berbicara tentang kualitas air bersih. Minggu depan akan kita pelajari bersama tentang dampak pencemaran air. Gitu ya. Minggu depan kita belajar bersama tentang apa? Dampak pencemaran air. Kemudian untuk kegiatan hari ini kita
siang Bu Berkah. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik ya. Nah, pada hari ini, mohon maaf ini tadi sibuk membuat. Sudah selesai Oh, sudah selesai ya. Jadi mohon maaf ini saya mengganggu waktunya sebentar. Jadi hari ini itu kita ada kegiatan coaching berkaitan dengan praktik pembelajaran yang minggu lalu sudah saya observasi. Nah itu dari catatan hasil observasi saya berdasarkan pengembangan yang direncanakan Bu Berkah itu kan dulu pengembangannya berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ingin peserta didik memahami tentang kualitas air dan juga pembelajaran sosial emosional. Nah berdasarkan hasil observasi saya itu dari aspek dan strategi pengembangan itu sudah ada, sudah tercapai. Jadi sudah ada berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan juga anak-anak juga bisa memahami kualitas air. Nah dari kegiatan ini, dulu kan saya juga sudah pernah bertanya apakah perlu adanya kegiatan refleksi. Nah jenengan juga menyampaikan bahwa kegiatan refleksi itu ya memang perlu dilakukan karena kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kegiatan yang telah kita lakukan. Nah, jadi dari obrolan kita nanti hari ini apa yang Bu Berkah harapkan? Dari obrolan hari ini saya berharap saya mendapatkan masukan-masukan dari Ibu berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah pernah saya laksanakan sehingga kedepannya saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Oh iya, jadi begitu ya, adanya masukan-masukan terkait dengan proses pembelajaran. Nah, kalau di pendidikan guru penggerak itu pada dasarnya untuk perbaikan itu bisa digali dari guru itu sendiri. Nah, kemudian perasaannya Bu Berkah bagaimana setelah proses mengajar yang kemarin itu? Setelah saya melaksanakan proses pembelajaran, saya merasa senang dan lega karena saya sudah mempersiapkan semuanya mulai dari RPP, kemudian media pembelajaran, strategi pembelajaran, sehingga saya lebih siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Iya, jadi juga sudah terlihat dari proses pembelajaran yang berjalan dengan lancar. Nah, kemudian dari strategi-strategi yang Bu Berkah siapkan, itu apakah sudah terlaksana? Untuk kegiatan pembelajaran kemarin, saya menggunakan strategi discovery learning dengan pembelajaran secara berkelompok. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Namun ada sedikit kendala karena memang pembelajarannya dikelompokkan, ada beberapa anak yang tergabung dalam kelompok dan kurang aktif dalam mengikuti kegiatan diskusi. Ya, berarti itu nanti menjadi PR ya, menjadi PR bagaimana supaya anak-anak tersebut bisa aktif dalam berdiskusi. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, kemarin itu kan ada 2 ya tujuannya. Nah, itu apakah juga sudah tercapai? Tujuannya sudah tercapai. Kemarin tujuan yang pertama yaitu menjelaskan dan sekaligus mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Alhamdulillah sudah tercapai semuanya. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian dari kegiatan pembelajaran itu, bisakah Bu Berkah itu menceritakan hal-hal baik apa yang sudah ada atau mungkin yang bisa dipertahankan dan juga ada hal apa yang bisa ditingkatkan lagi? Untuk hal baik yang perlu dipertahankan, yang pertama persiapan, karena dalam proses pembelajaran itu sebaiknya dilakukan persiapan terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajarannya bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan adanya ice breaking, jadi untuk menambah semangat anak, untuk menambah motivasi anak dalam pembelajaran, itu sebaiknya juga dilakukan. Kemudian untuk hal yang perlu ditingkatkan, ice breaking itu sebenarnya tidak harus dilakukan di awal. Jadi untuk tetap mempertahankan semangat anak dalam belajar, itu di tengah pembelajaran maupun di akhir pembelajaran itu juga bisa dilaksanakan. Kemudian selanjutnya juga pengembangan untuk penggunaan IT, jadi sebaiknya juga perlu ditingkatkan agar pembelajarannya bisa lebih menarik dan bervariasi. Ya, berarti itu ya yang perlu ditingkatkan. Kalau ice breaking bisa setiap saat, jadi tidak hanya di awal saja. Kemudian juga tentang penggunaan IT, karena anak-anak zaman sekarang itu kan mereka setiap harinya itu berhubungan dengan IT seperti itu ya. Kemudian untuk meningkatkan itu tadi, rencana apa yang akan Bu Berkah lakukan? Rencana ke depannya saya akan lebih banyak belajar lagi, mungkin bisa
melihat tutorial pembelajaran di YouTube, atau bisa berdiskusi dengan rekan kerja, ataupun juga bisa berdiskusi dengan rekan-rekan yang tergabung dalam kegiatan KKG. Oh iya, jadi Bu Berkah aktif ya di KKG. Iya. Nah, dari rencana itu tadi kira-kira kapan Bu? Waktunya menyesuaikan. Kalau untuk kegiatan KKG itu alhamdulillah setiap 1 pekan sekali, biasanya di hari Sabtu itu dilaksanakan kegiatan KKG. Iya, jadi sudah berjalan terus ya. Iya. Kemudian dalam kegiatan itu siapa saja yang akan dilibatkan? Yang akan saya libatkan yang pertama rekan-rekan guru yang tergabung dalam komunitas KKG tersebut dan juga rekan sejawat. Oh iya. Dari percakapan kita hari ini, adakah yang mungkin masih mengganjal di pikirannya Bu Berkah? Mungkin yang masih mengganjal saran untuk kedepannya dan masukan-masukan terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Oh iya, jadi kalau untuk perbaikan itu kan nanti kita bisa sharing dengan teman-teman, juga bisa pada saat kita ber-KKG itu dengan bertukar pengalaman dari SD yang lain. Nah, kemudian selain dari guru, dari teman guru KKG, kita juga bisa sharing dengan anak-anak, dengan murid. Jadi seperti yang telah Bu Berkah laksanakan tadi kan, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu pada awal pembelajaran atau sebelumnya kita bisa mengidentifikasi dulu, oh si A ini sukanya apa, si B ini sukanya apa. Kita sharing-sharing dulu sehingga kita bisa tahu pembelajaran apa yang mereka inginkan, seperti itu. Nah, kemudian untuk rencana pengembangan Bu Berkah, adakah rencana pengembangan, aktivitasnya apa? Untuk rencana pengembangan mungkin aktif dalam kegiatan KKG. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi diri saya melalui diskusi dengan rekan-rekan. Iya, rekan sejawat di KKG tersebut. Iya, kemudian ini untuk ukuran keberhasilannya. Untuk ukuran keberhasilannya mungkin dengan kompetensi yang saya dapatkan melalui sharing tersebut, itu bisa pembelajaran yang dilaksanakan bisa menjadi lebih menarik dan mungkin juga lebih menyenangkan. Berarti nanti tetap ke anak ya, proses pembelajaran. Kemudian adakah daya dukungnya? Untuk pendukungnya dari rekan kerja dan penggunaan media pembelajaran, mungkin dari rekan kerja guru yang ada di sekolah dan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Ya. Kemudian untuk waktunya setiap minggu. Pada kegiatan KKG ya. Kemudian adakah pengembangan yang lain rencananya? Pengembangan yang lain dengan mengembangkan pembelajaran menggunakan IT. Ya, sesuai tadi ya. Kemudian Tujuannya supaya anak lebih tertarik dan senang, karena mengikuti perkembangan zaman sekarang, anak-anak lebih cenderung untuk menyukai IT, menyukai teknologi, sehingga mungkin dengan memberikan fasilitas yang menarik anak itu akan membuat pembelajaran juga lebih menarik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan mudah. Oh iya, karena anak zaman now itu seperti itu ya. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya Berkah. Anak-anak menjadi lebih aktif dan antusias karena memang mereka sudah tertarik dengan medianya. Iya. Kemudian untuk pendukungnya, kalau dari sekolah apa sudah memenuhi? Kalau dari sekolah fasilitasnya sudah memenuhi, sudah tersedia laptop, LCD, insya Allah sudah bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk waktunya setiap saat pembelajaran, mungkin ketika kita membutuhkan media IT tersebut bisa langsung digunakan seperti itu. Ya, terima kasih. Semoga nanti untuk rencana pengembangannya ini juga bisa berjalan dengan lancar sehingga proses pembelajaran juga terasa menyenangkan. Nah, dari percakapan kita hari ini mungkin Bu Berkah bisa menceritakan bagaimana perasaannya. Perasaan saya hari ini, saya merasa senang, kemudian merasa lega juga karena dengan adanya kegiatan mengobrol santai seperti ini, saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam mengajar itu seperti apa, sehingga kedepannya saya bisa mempertahankan ataupun memperbaiki yang masih kurang sehingga kegiatan pembelajaran kedepannya bisa berjalan dengan lebih baik. Terima kasih Bu Berkah atas apa yang telah disampaikan. Jadi pada intinya kalau untuk kegiatan coaching ini tidak ada istilahnya atasan atau bawah, itu tidak ada. Kita bersifat seperti mitra dan kita
bisa menggali dari yang di supervisi itu, mereka bisa menyampaikan ide-idenya. Nah, kegiatan seperti ini juga bisa kita lakukan kepada murid kita. Jadi ketika murid kita mempunyai persoalan atau mereka menginginkan sesuatu, nah itu kita bisa gali sebenarnya yang diinginkan itu apa, terus mereka itu punya rencana apa, seperti itu. Itu berkah. Terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan lebih menyenangkan. Terima kasih.